Nah, seperti ini informasinya, bantu viralkan teman-teman, saya dan kerabat saya mengalami tindakan kekerasan oleh oknum desek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang respon OJK untuk pinjol ini, blokir saja, jangan dibayarkan. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu yang direspon kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya berita yang beredar. Kebetulan ini di tag sama teman saya di WA Group, yang mana mengatakan bahwa DC dari Bank Mega bisa saja membocorkan data dari pihak ketiganya. Sama masuk ke properti orang loh ya. Saya nggak tahu siapa, kan di luar ini. Itu propertinya Toko, di luar di sana Pak. Nah, seperti informasi ini, seorang nasabah dari Bank Mega melaporkan dugaan kebocoran data kepada Polda. Nasabah bernama Tan ini didatangi debt collector membawa data lengkapnya atas tagihan dari kartu kredit. Debt collector itu menanyakan tunggakannya dalam periode keterlambatan. Kemudian Tan menilai itu adalah data rahasianya. Kenapa bisa sampai kepada pihak ketiga? Padahal sebenarnya pihak ketiga itu kan ada batas dalam menagih. Pembocoran dengan sengaja data nasabah ke pihak ketiga yang seharusnya tidak boleh terjadi. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 kelakuan seperti ini ya. Bank Mega ini emang udah kelewatan sekali. Udah banyak pengaduan tapi tidak pernah direspon. Saya sampaikan kepada kalian, Bank Mega ini kalau kita lapor kepada OJK pasti lambat responnya. Jadi tunjukkan segala bukti, lapor kepada Bank Indonesia. Karena memang mereka di bawah naungan Bank Indonesia. Kemudian viralkan videonya karena sudah membocorkan data kita, apalagi data ini disampaikan dari pihak ketiga. Setahu saya ada beberapa hal yang memang harus dikunci oleh pinjol, oleh perusahaan agar tidak semuanya masuk ke dalam pihak ketiga. Tapi pada kenyataannya semua data kita itu dialihkan kepada pihak ketiga, kemudian ditagih, bukan dijual ya, dialihkan ibaratnya gitu teman-teman ya. Jadi yang menagih itu pihak ketiga dan si perusahaan ini tinggal membayar pihak ketiga saja. Tapi kalau kondisinya seperti ini emang udah di luar batas, jadi wajib dilaporkan dengan segala bukti-buktinya. Sama halnya seperti ini yang baru-baru ini beredar, di mana DC dari leasing, kembali lagi saya ingatkan, DC dari leasing sudah sampai membuat korbannya seperti ini. Nah seperti ini informasi, bantu viralkan teman-teman, saya dan kerabat saya mengalami tindakan kekerasan oleh oknum desek dari leasing ACC cabang Palmerah Sudirman Surabaya. Saya sudah buat laporan ke polisian, mohon dikawal untuk proses selanjutnya. Ya, saya tahu ya, bukan hanya pinjol saja yang punya debt collector, leasing dan bank sekarang ini lagi gencar-gencarnya menurunkan DC lapangan. Jadi peraturan debt collector ini adalah peraturan satu untuk semua debt collector. Mau itu debt collectornya pinjol, mau itu debt collectornya leasing, mau itu debt collectornya bank ataupun kartu kredit, semuanya sama. Nah, saya ingatkan lagi pada kalian hukuman yang bisa dilibatkan kepada debt collector yang melanggar hukum. Yang pertama adalah tindakan DC pinjol yang melanggar hukum adalah melakukan intimidasi, ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik, dapat dipidana terutama jika dilakukan melalui media elektronik, chat, WA, sosial media. Dasar hukumnya adalah UU ITE. Tindakan tersebut dapat dijerat pasal 27 ayat 3, Jo pasal 45 ayat 3 diubah dengan UU 19 tahun 2016 yang isinya setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan, mendistribusikan atau membuat dapat aksesnya konten penghinaan, pencemaran dan nama baik dapat dipidana maksimal 4 tahun dengan denda 750 juta. Kemudian penyebaran nama baik itu UU ITE pasal 27B, sanksinya penjara 6 tahun. Dan DC pinjol yang melakukan teror bisa dipidana penyebaran data pribadi adalah pelanggaran serius. Pinjol tidak boleh menyita barang,
Penagihan harus sesuai hukum, bukan intimidasi. Pesan penting untuk masyarakat, jangan takut jika DC intimidasi, simpan buktinya, laporkan, dan pahami hak sebagai konsumen. Nah itu dia teman-teman ya, yang penting kalian pahami hukum, walaupun kita tahu ya, ujung-ujungnya nanti diabaikan juga sih sama polisi kalau kita ngadu, ujung-ujungnya didiamkan juga sama OJK, nggak apa-apa. Yang penting kalian punya surat sebagai bahwa kalian punya pengaduan atas tindakan yang sudah melanggar hukum seperti ini yang dilakukan oleh DC-nya. Kalian punya hukum, punya pegangan bahwa saya punya ini. Ke depan kalau seandainya kalian bawa bahwa saya punya pegangan bahwa yang memulai kejadian seperti ini adalah kalian. Seperti itu teman-teman ya, kita wajib punya backup diri kita, jangan sampai kita mengabaikan hal yang mungkin kalian anggap kecil seperti ini, nanti ujung-ujungnya kita jadi yang bisa terseret. Intinya kalau di luar dari ketentuan hukum, di luar dari jam penagihan, kalau bisa dilaporkan saja dengan segala bukti-buktinya. Gitu ya teman-teman ya, sama halnya juga seperti ibu ini yang melapor kepada OJK. Ya, dimana dia pinjam di salah satu pinjol yang dia nggak tahu nih perbedaan antara pinjol ilegal sama pinjol legal. Setelah sampai di kantornya OJK, baru dia tahu bahwa ini adalah pinjol ilegal dan respon OJK kalau bisa diblokir saja. Nah, kita bacakan infonya. Ada AR, bukan nama sebenarnya, warga Kabupaten Gresik merasa kecewa karena melakukan pinjaman di aplikasi Dana Amanah sebesar 1 juta, tapi yang cair hanya 964.000. Merasa dirugikan, AR akhirnya mendatangi kantor OJK minta saran. Dari hasil konsultasi tersebut, dia mendapatkan penjelasan bahwa aplikasi Dana Amanah itu adalah ilegal. Dan menurut pengakuannya bahwa OJK menyarankan agar dirinya hanya membayar pokok pinjaman saja sebesar 1 juta. Dari OJK disarankan bayar pokoknya saja karena itu ilegal. Bukti pembayaran dan laporan diminta dikirim ke pihak Dana Amanah. Kalau masih diterima lewat telepon atau WA disuruh abaikan saja atau blokir nomornya. Nah, ini dia minjol dari tahun 2025, ternyata di tahun 2026 ini ditagih ulang lagi. Nah, itu dia teman-teman ya, kadang-kadang miris yang nggak tahu-tahu seperti ini tuh kebanyakan ibu rumah tangga ataupun para bapak-bapak yang memang mereka kerjanya bukan di bidang digital terus-terusan atau bukan di kantoran. Kadang-kadang hanya pengusaha UMKM kecil yang butuh modal, ternyata ujung-ujungnya yang dipinjam itu adalah pinjol ilegal yang sebenarnya nggak usah dibayarkan. Sekalipun OJK menyarankan bayarkan aja pokoknya. Kalian tahu kalau kalian bayarkan pokoknya yang apa yang akan terjadi? Kalian terus-terusan akan dikirimin lagi uang dan kalian dipaksa lagi untuk membayar. Itu kejadian nyata. Jadi untuk itu di sini saya sudah rangkumkan beberapa pinjol-pinjol yang memang masih banyak sekali bertebaran di Play Store yang kan anggap adalah pinjol legal, bahkan berlogo OJK yang sebenarnya tidak usah kalian bayarkan karena ini resmi 1000% pinjol ilegal. Oke, kita bacakan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah Cash Pro, lanjut Pinjam Pasti, Arta Niaga, Pinjam Amanah, Kreditku. Ini malah ada logo apinya lagi. Ya, lucu sekali api nggak bertindak untuk pinjol ilegal seperti ini. Lanjut lagi Dana Digital, Kredit Kancil, Pinjam Plus, Uang Indo, Rupiah Go. Banyak kan ya? Dan ini masih saja belum terhapus di App Store, yang mana ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang awam yang mungkin banyak ditolak dari pinjol legal, ujung-ujungnya ke pinjol ilegal yang dia sangka ini adalah pinjol resmi OJK. Lanjut lagi adalah Dana Pinjam, Pinjam Bahagia, kemudian Wus, Uang Link, Cash Cerah, ada Kredit, Auto Pinjam, Dana Cepat, Lautan Tunai, Pinjam Uang, Pinjam Kilat, Uang Kancil, Yuk Kaya, Pinjam Tunai Badak Besar, kemudian Kopi Susu. Nah, itu beberapa pinjol-pinjol yang masih banyak lagi yang belum saya listkan, masih banyak sekali di App Store, yang mana pinjaman ini seolah-olah dibiarkan saja ataupun banyak mengatakan bahwa mereka masuk itu pakai link legal. Link legal ini dari mana kalau tidak diberikan oleh orang-orang dalam sehingga mereka masih bertengger di sana dan ujung-ujungnya menjerat orang lebih banyak lagi. Dan lebih parahnya lagi, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua yang menggunakan pinjol tidak bisa membedakan.
menggunakannya. Jadi ingat teman-teman ya, jangan pernah menggunakan pinjol ilegal kalau kalian masih sangat rajin membayarkannya. Dan jangan pernah menggunakan pinjol ilegal dalam kondisi kepepet sekalipun, karena kita tidak tahu, data kita bisa saja dijual, data kita bisa saja digunakan oleh mereka-mereka ke depannya, data kita bisa saja bocor di mana-mana, dan banyak lagi hal-hal mungkin yang tidak kita ketahui. Mohon pikir ulang lagi dan ingat, pinjol ilegal tidak ada isi lapangan, pinjol ilegal tidak akan pernah ke rumah, pinjol ilegal itu kantornya banyak di Indonesia tapi tidak pernah turun ke lapangan. Pinjol ilegal itu tidak akan pernah masuk ke dalam slik OJK, jadi tidak akan mempersulit kalian di perbankan, di pekerjaan ataupun dimanapun. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.